Oke, sambil nunggu yang lain kita boleh ya eh, sharing-sharing santai dulu. Oke, Kayaknya belum pada masuk soalnya. Gimana mau ngobrol? Ada yang mau tanyain nggak? boleh, boleh nggak apa-apa. Iya, mau nanya apa? Ayo Mbak Mel, kita mulai. Malam ini judul kita Wah, adalah meditasi hening ya, teman-teman eh, seperjuangan. Jadi tolong saya jangan terlalu dipancing gitu. biarlah diriku yang memancing diriku aja ya. Mel, kamu tuh udah dapet sesi khusus loh. Habislah selesai dari Alfa Juni, kamu ke Ratu Boko. Jadi kalau gitu kamu jangan mancing-mancing. Entah kepancing semuanya loh. Ah, Mak- banyak kamu itu loh. Makanya nanti kata Kang Dani nggak berhasil gitu sayanya. Jadi tolong dijaga pencitraan saya. Dapat bonus dia, Kak Luci. Dia dapat bonus sama Debo tuh. Wih, mantap Busono. Kembali dulu ini ke laptop. Kang Dani nanya nih, mumpung ada kesempatan. Oke, Kakak-kakak semua yang ada di sini, bagi yang mau ingin bertanya, mumpung kita meditasinya sebelum heningnya dimulai. Sekarang boleh ribut sedikit aja. oke. Iya, Kenapa iya. tuh Kak? Kenapa Siapa yang tuh mau Kak? nanya? Trigger itu kenapa semakin ini, semakin lama kenapa semakin muncul tuh? Semakin kita Ah, berkesadaran semakin muncul. iya, ini kayak ibaratnya kayak begini. Kita tuh banyak bangke ya. Kemudian kita tuh selalu menjauh gitu ya, menjauh atau mau menutupi, tidak mengakui bahkan bangke-bangke yang ada di rumah kita. Terus akhirnya kan nggak sadar tuh kan ya, gitu. Terus akhirnya mulai mau mengakui, iya ya saya tuh punya bangke ya, gitu. Mulailah gitu kan. Ketemu bangke satu karena mulai mengakui, oh ternyata saya juga punya bangke dua, bangke tiga gitu kan. Tapi bagusnya makin bertahap akhirnya rumah kita bersih gitu. Nah, yang tadinya kita selalu ditutupi gitu ya dengan minyak wangi lah atau apapun lah kain dan segala macam itu kita menjadi nggak sadar ya. Nah, biasanya kita menutupi itu karena pertama tidak diajarkan untuk menghadapi yang namanya ketidaknyamanan itu atau penderitaan alami. Ya, ya contoh ketika waktu kecil kita sangat dijaga tidak tidak apa eh, seolah-olah tidak diperbolehkan buat jatuh, tidak diperbolehkan buat salah gitu ya, tidak diperbolehkan buat gagal sehingga kita terdidik untuk atau kebiasaannya adalah menolak hal-hal tersebut. Ya, ini ada sangkut pautnya dengan meditasi sekarang sih, gitu ya. Jadi banyak penolakan-penolakan yang kita lakukan dari sejak kita kecil ya. Jadi contoh aja, apakah teman-teman misalnya bersedia nggak teman-teman dinilai jelek gitu ya? Jelek lu gitu kan misalnya, lu nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan coba diamati sensasi di dalam tubuhnya, ada resistensi nggak? Meskipun tuh tipis tuh ya. Kalau udah belajar alfa kan mungkin udah lumayan dah gitu kan. Tapi yang tipis-tipis itu kadang-kadang masih ada ya residu-residunya itu. Nah, ketika ada itu kan perlu diakui kan. Nah, kebanyakan melakukan spiritual bypass kan. Ah, udahlah, emang hidup memang beginilah gitu kan ya. eh ada hal-hal yang pasti tidak sempurna. Justru memang tidak sempurna itu mau nggak diakui bahwa kita pun ada rasa eh, perlu diakui bahwa kita tuh menolak itu ya ada merasa resisten terhadap kritikan-kritikan itu ya selalu ingin dinilai benar dan baik misalnya kan gitu. Nah itu dia diamati tuh ya kenapa Eh, nanti kita akan meditasi ini basicnya nyambung sebenarnya meditasi heningnya ini nanti akan saya pandu untuk melakukan ke penerimaan keutuhan itu, kebersatuan. Karena biasanya kita terjebak di dualitas kan, baik, buruk gitu kan, benar, salah, dan kita maunya kan yang sebelah kanannya aja kan, kalau dianalogikan kanan ya. Kalau malaikat kalau di film kartun kan malaikat kanannya, setan kirinya kan gitu kan. Bagaimana kalau dua-duanya itu ternyata punya kontribusi antara malaikat dan setan?
Ya, dua-duanya makhluk Tuhan, sistem yang membuat kita itu apa? Bertumbuh, ya. Baik sistem yang disebut malaikat, ya. Begitu juga eh, apa yang disebut setan itu sendiri, ya. Gitu. Dua-duanya bagaimana kalau itu juga berkontribusi buat pertumbuhan kita, ya. Sebagaimana kalau kita misalnya ketika dapat hal-hal yang menyenangkan itu membuat kita bersyukur, dan ketika tidak menyenangkan juga jangan-jangan itu juga ada hal-hal yang membuat kita juga eh, bertumbuh juga di sana, ya, untuk melepaskan sesuatu. Begitu. Gitu sih, Ika. Udah? Masih di mute, Kak. Baik Kak, masih di mute itu. Masih di Masih mute. nggak bisa on lagi. Ya udah. Ya oke. Terima kasih Kak. Em, Ya, intinya terus disadari apa yang menjadi trigger begitu kan ya. Sampai ya, ya, sampai kan ada pertanyaan kemarin tuh. hmm, Sampai menanyakan stay alpanya itu kemana ya gitu. Rasanya stay alpanya tuh sampai hilang gitu. Padahal sejatinya kan nggak hilang gitu kan. iya, Berarti berarti aku itu lagi on di aku tiga ya. Berarti aku lagi on betul-betul on di sana ya. Begitu ya. iya. Kesadaran itu eh berpindah kepada kesadaran yang netral nih, ya. Tapi kalau hilang itu ketika akhirnya kesadaran kita yang netral itu kemudian terseret, ya, terseret kepada kesadaran yang ada di pikiran. Ya, contoh nih, ketika misalnya di pikiran sedang gaduh, oke, ketika pikir sedang gaduh, kita kan kesadaran itu kan analoginya sebagai joki nih, pikiran itu kudanya, oke. Nah, karena kesadarannya si jokinya ini masih pemula lah, masih belajar, kadang-kadang masih ke bawah-bawah lah gitu ya. Ketika kudanya berontak, dia juga ikutan was-was nih. Nah, ketika keikut dengan kudanya, maka kan akhirnya siapa pengendalinya kalau begitu? Ya, jadi yang namanya kesadaran itu meskipun awalnya memang sejatinya murni, tapi tetap ternyata perlu dilatih. Ya, jadi kan kayak joki gitu kan. Ya, joki perlu perlu latihan untuk apa? Bagaimana mengendalikan si pikiran, bagaimana menegosiasikannya, bagaimana dia punya otoritas akan pikiran, perasaan, emosi, bahkan tubuhnya. Gitu. Nah, kalau teman-teman udah kan ikut kelas kan, ah, kan bertahap si kesadaran itu makin sini makin menguat, makin sadar kan, begitu. Tapi apakah ketika sudah mulai stay alpha atau mulai masuk ke alam kesadaran itu finish gitu? Kan enggak kan? Ya, terus aja kan, terus ya sampai sekarang pun ya siapapun juga termasuk saya nggak pernah ada finishnya sih, terus aja kan berkembang gitu kan, kesadarannya makin makin sensitif gitu ya terhadap yang namanya lima dimensi dirinya ya, dimensi niatnya, pikiran, perasaan, perkataan, sama si tindakannya itu. Nah, semakin mengamati kuda-kuda kita kan, dan itu pun juga semakin eh, memelihara, semakin menyadari gitu kan, gitu kesadarannya semakin kuat. Ketika kita bisa mengamati dan memelihara kuda-kuda kita itu di dalam keselarasan, bagi saya itu yang namanya ketakwaan. Jadi ketakwaan itu bagaimana
kesadaran memelihara itu semuanya gitu. Gitu. Ya, contoh misalnya kan, ada nggak pikiran kita dalam sebuah kejadian yang secara tidak sadar ada pikiran, pikiran itu kan ada yang berupa visual dan ada yang berupa kata-kata di dalam pikiran tuh. Benar nggak? Iya kan? Nah, ada Ya, nggak yang suka nolak gitu, yang suka protes? Kenapa sih nah, hidup saya begini? Kenapa sih begini? Jangan-jangan kenapa saya dilahirkan begini dan lain sebagainya lah gitu kan? Iya. Itu kan dalam penolakan kan. Artinya ya sadari bahwa oh iya saya ternyata butuh banyak penolakan. Kemudian kalau memang menyadari itu, lakukanlah meditasi penerimaan gitu. Jadi nah caranya adalah bersedia menerima dulu dan menyadari penolakan-penolakannya. Nah, penolakannya itu kan karena keinginan ya. Harusnya kan begini, harusnya kan begitu kan kata kita kan. Kita tuh maksudnya ego ya, si egonya kan. Ego itu kan memori-memori aja kan. Identitas yang diajarkan untuk selalu baik-baik saja, untuk selalu yang menyenangkan aja. Sehingga membentuk ego dan identitas seperti itu. Sehingga ego ini menolak sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia, bagi si identitas yang diajarkan seperti itu. Ya enggak? Berarti ini ada si aku tiga atau si ego yang sedang menolak kehidupan yang sekarang kita jalani. Ya enggak? Nah, berarti itu dilepaskan. Ya, gimana cara ngelepasinnya ya? Cukup hening aja kan, hening, sadari, oh ini dari sini ya, ya saya lepaskan. Ya, lepaskan penolakannya, ya, kemudian beralih energinya, bermutasi dari penolakan menjadi penerimaan. Gitu, sudah deh, terima ya. Mau protes apa lagi? Udah keburu lahir juga di sini, gitu. Ya kan, udah kejadian juga A B C D-nya kan gitu. Terus mau nolak apa lagi, mau pertanyakan lagi. Yang penting ya udah, kejadian ya sudah kejadian. Kemudian akhirnya kita terima, ya udah kan. Bagaimana kita penerimaan dengan penuh keutuhan itu, dan dengan keutuhan itu ya nanti teman-teman akan merasakan yang namanya keutuhan dan akan mengalami yang namanya ketuhanan ya. Artinya udah nggak ada lagi sih, cuma kesatuan itu yang ada. Nah, dari pengalaman saya bahwa ketika kebesatuan ini diterima dengan utuh, ya, termasuk diri kita ya, diri kita, tubuh kita, perjalanan hidup kita, ini kuncinya ya, menerima hidup kita, diri kita, tubuh kita, maka semesta pun akhirnya menerima kita. Artinya dapat kemudahan-kemudahan juga. Nah, sekarang bagaimana semesta mau menerima ya diri kita aja nolak, diri kita aja protes gitu ya sama sama hidup kita misalnya kan gitu. Ya, bahkan jika saja teman-teman pernah menyadari dulu ya, pernah pernah mau berhenti akan hidup ini, artinya mau mengakhiri hidup, teman-teman eh, meminta maaf ya sama dirinya. Maafkan ya, saya dulu pernah capek sama hidup apa diriku ya, sama hidup diriku, bahkan mau mengakhiri hidupku, mau check out gitu ya, tapi ternyata diperpanjang-perpanjang terus gitu ya. Ya, mohon maaf ya gitu kan, saya tidak akan mengulang lagi, kemudian lakukan terima kasih ya gitu, gitu karena seseorang yang dulu pernah berniat eh, berhenti ya, capek dalam hidup itu sebagian akhirnya diambil alih ya oleh kekuatan lain ya diri kita itu. Jadi kita perlu niatkan, declare ya tentang hidup kita, menerima sepenuhnya biar kita juga berdaulat atas hidup kita. Gitu. Oke. ya. Halo.
Ya, ini Ya, ini saya apa ada pertanyaan dari Mbak Debo ya tadi ya apa tuh? Apa Debbie. Mbak Debo tuh tadi masuk tuh Mbak Debi. Oh ini, Kang berarti ini juga termasuk dengan respon kita terhadap sesuatu yang sekarang prosesnya. Jadi lebih melambat karena kita latihan as aku dua itu tadinya ya Kang, itu yang Mbak Debo. Mbak Debi. Kenapa? Itu di ini Kak, di apa? Di pesan di Di message. chat? Ya di chat Ah, ya, yang Mbak ya, Debi. Oke. prosesnya jadi lebih melambat karena kita latihan aku dua. Iya, kesannya tuh melambat ya, kesannya nih ya. Kesannya tuh melambat. Seperti saya pertama kali ketika mendapatkan kesadaran alfa tuh saya melihat sekeliling saya tuh apa ya lambat ya, kayak slow motion gitu. Tapi ternyata itu di ketenangan ya, ketenangan yang hening tadi kan. Nah, ternyata ketika di ketenangan itu kita bisa melihat yang lain tuh lebih lambat ya. Dan saya gunakan juga waktu itu di dalam misalnya tahulah misalnya dalam pertarungan. Ini benar-benar tarung gitu ya. Berkelahi gitu, tarung. Ketika tenang itu gerakan lawan tuh bisa lebih lebih kelihatan. Kebayang nggak teman-teman? Ya, coba kalau teman-teman pikirannya sibuk gitu, ya, gerubak-gerubuk, semuanya jadi kayak cepat gitu, karena panik kan di dalam pikirannya, ya. Jadi kayak lambat, padahal enggak lambat, ya. Justru kita bisa lebih cepat gitu. Jadi ketika melihat sebuah masalah, ketika dalam kepanikan, semuanya kan jadi riuh ya, gitu, ya enggak sih? Jadi riuh, jadi nggak efektif, nggak efisien ya. Bahkan mungkin tidak yang harusnya pekerjaan dapat 10 ya, ini cuma 2, 3 kan gitu. Ya, tidak keefektifan itu. Bahkan di dalam kalau teman-teman udah kenal saya mah kan di grup gitu ya. Omongan saya kan biasanya to the point aja. Maksudnya itu kan gitu kan langsung saya tembak-tembak aja kan gitu. Jadi karena ya begitu kan gitu ya. Jadi pikiran kan lebih banyak ininya kan, lebih banyak dramanya gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya seolah-olah kita harus hidup cepat, tapi sama dengan seolah-olah kita perlu hidup penuh dengan drama. Kalau nggak drama kayaknya nggak normal gitu. Ya nggak? Misalnya kalau responnya misalnya ke teman-teman kan sering ya, misalnya kalau saya tuh lebih banyak flatnya gitu kan ya, muka flat, ya mau seneng mau enggak kan, ya gitu-gitu aja kan gitu ya. Eh, tapi akhirnya apa gitu kan, teman-teman kayaknya Kang Nari itu nggak ekspresif banget sih gitu kan ya gitu. Ya ekspresifnya saya beginilah gitu kan ya. Nah, tapi kalau seakan-akan kalau nggak gitu nggak normal gitu kan. Ya, contohlah ibu-ibu kalau ada sesuatu yang jatuh gitu kan, kenapa sih harus teriak sih gitu? Ya nggak? Misalnya gitu kan ya, kebiasaan kan. Ini kalau nggak gitu kayaknya nggak Nggak heboh. nggak normal gitu, nggak normal gitu ya. Kemudian ketika akhirnya kita mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, reaksinya gimana responnya tadi yang menurut Debbie kan heboh juga kan biasanya kan gitu kalau nggak heboh tuh kayak nggak normal gitu ya terus akhirnya bilang lah gitu kan itu kan manusiawi ya pertanyaan saya manusiawi yang mana ya kalau manusiawi yang umumnya iya tapi kan kita udah sepakat nih kita mau jadi yang langka spesies baru gitu kan gitu. Nah, itu sih gitu ya. Jadi bagaimana kita dalam rangka di meditasi saat ini pun adalah memang menjadi manusia-manusia yang berbeda ya. Menjadi spesies baru lah kira-kira gitulah kalau mau di labeli ya gitu ya. Spesies baru ya.
Semakin banyak kan semakin bagus. Akhirnya kan kita jadi nggak aneh lagi ya sendirian kan. Oh, nggak Semakin sendirian lagi. ya semakin banyak itu orang yang kayak kita ya, stay alfanya ya nggak kagetan lagi, misalnya kan nggak reaktif lagi, misalnya kan. Tepat Bahkan nanti lagi. suatu saat nanti kan nggak tahu ya pas 10 tahun 20 tahun kemudian ketika ada yang masih latahan, masih baperan, terus kita bilang ih nggak zaman deh sekarang gitu. Gitu ya. Malah dibalik kan, kamu nggak manusiawi banget sih. Manusia manusiawi yang sesungguhnya adalah yang asik, yang tenang gitu ya, yang begitu. Ya, tapi karena memang saat ini masih banyak yang responnya tadi reaktif gitu kan ya, ya kita yang jadi eh, masih dibilang aneh sih gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, eh, aneh dengan benar gitu ya. Nebeng aja. Begitu ya. Eh, Acuannya kan gini. Acuannya kan kita mau hidup tenang nggak sih gitu. Kira-kira gitu kan. Kan mau semuanya mau punya apapun juga pengen hidup tenang kan. Terus kalau kita misalnya terlalu reaktif, 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 apa jadinya? Ya, ya nambah masalah baru kan? Gitu. Tapi ketika sudah belajar kan teman-teman ketika diterima seapa adanya, kok masalah selesai dengan sendirinya, dapat kemudahan ini, dapat kemudahan itu, kan gitu ya. Ya, tapi bagi logika itu nggak nyampe logikanya ego ya. Kan segala sesuatunya harus diusahakan, harus dikendalikan, harus dikontrol. Ini terus tiba-tiba diterima begitu aja gitu. Nggak nyampe nih. Bagi ego yang dididik, segala sesuatunya harus dilawan, harus berkompetisi, harus berebutan, harus dikejar, harus dicari. Ya nggak sih? Itu yang diajarkan kan. Sekarang apa yang mau dicari, ya, yang dikejar, loh semuanya sudah disediakan kok sama semesta. Kita tinggal tinggal menjalankan peran kita aja sebaik-baiknya dengan penuh penerimaan kan. Iya nggak sih? Ya, benar. Gitu. Nah itu yang perlu disadari sih. Oke, Ini, terakhir. ini Kang, next, Kak. Kang, Ada pertanyaan, Kak, eh, dari Mas Dio. Bentar, Kak Yang Lucy. mana? Mas Dio Ibrahim Putra Samudra. Tadi udahnya Mbak Debbie. Ya. Mas Dio Ibrahim Putra Samudra udah on mic. Silahkan. Enggak, enggak. Jadi gini, salam kenal Hmm. aku Dio dari Kalimantan Selatan. Iya kan? Wah, kenal kenal Mas Dio. Keren. Jauh Nah, ya. jadi mau cerita sedikit tentang apa ya? Ini kan berkesadaran bagi Dio itu adalah lebih dalam untuk menyelami diri ya, dalam setiap momen yang ada di hidup ini gitu. Jadi Dio itu kuliah di salah satu prodi pendidikan olahraga. Tapi Dio juga rutin untuk nggak rutin-rutin banget sih, rutin untuk meditasi juga. Nah, jadi kadang kalau misalnya kuliahnya padat, Dio lebih sering untuk meditasi sambil jalan. Jadi di dalam apa ya, Dio tuh kayak meniatkan untuk meditasi sambil berjalan. Nah, terus di suatu ketika Dio itu dapat pressure dari tugas-tugas kampus dan lain-lain sebagainya. Kan kadang-kadang tuh ada kan kayak kita ada tugas kelompok, tapi kelompoknya ini nggak solid, malah ibaratnya itu kalau di mahasiswa beban kelompok gitu, beban kelompok. Dan di situ dia berusaha untuk tidak reaktif. Ya, kadang dia tuh sampai sampai tanya sama diri dia sendiri, kenapa kenapa harus dapat kelompok yang kayak gini gitu? Apa ada makna mendalamnya gitu? Ya kan? Terus Hmm. banyak lagi pengalaman di rapat event futsal misalnya. Nah, itu malah ketua pelaksananya yang agak-agak oleng gitu. Ibaratnya itu udah ketua pelaksana tapi beban gitu, menyulitkan rekan-rekan yang lain. Terus ketika mereka rapat, dia lebih banyak diam karena dia berusaha untuk kayak, wah ini maksudnya apa sih kok lu nyambung kayak gini gitu.
Nah, yang Dio tanyain itu termasuk bagian dari fase-fase untuk menuju kesadaran atau gimana, Coach? Itu Iya. aja sih. Oke, Mas Dio. Oke, keren pertanyaannya. Oke, izin menjawab ya. Yang satu ya, ada dua nih, dua kemungkinan. Pertama, hal itu ketika bereaksi kan ada penolakan ya. Penolakan tentang hal tersebut. Nah, kenapa sih ini terjadi? Bisa saja memang kita memiliki eh, yang namanya shadow di dalam dirinya. Shadow itu sesuatu yang ditolak, tidak tidak disukai, yang dibenci dengan kejadian atau sosok seperti itu. Ya, kenapa itu dihadirkan? Supaya kita mulai menerimanya, ya kan? Menerima orang yang males. Di situ kan ada energi males ya, ada energi kebodohan, ya, energi bodoh gitu kan. Energi yang tidak terstruktur misalnya, ya. eh nah, sedangkan kita yang tadinya penerimaan itu tuh perlu menerima energi dari keduanya, ya. Contoh ya, misalnya kan kita biasanya maunya adalah ingin menjadi eh, orang pintar, ya enggak. Kemudian apalagi kalau kita sudah merasa pintar, kita nggak suka dengan orang yang bodoh, ya. Atau kalau kita rajin, kita nggak suka dengan orang yang malas, ya nggak? Itu dulu deh dijawab. Ah, betul. Benar, benar, Iya benar. ya, oke. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak nggak mau satu kelompok sama yang males gitu, atau nggak mau satu Iya, kelompok sama yang jadi beban lah intinya, Coach. iya, betul ya. Kalau kita biasa suka ketenangan, terus kita akhirnya punya shadow terhadap sesuatu yang berisik. Kita menolak hal itu. Itu eh, dualitas, dan kita mau di salah satu yang kita inginkan saja. Nah, sedangkan kehidupan itu di dua hal itu. Jadi bagaimana kita juga bersedia pintar dan kita juga bersedia bodoh. Kita bersedia rajin, tapi kita juga bersedia malas, ya. Kita bersedia untuk hening, tenang, tapi kita juga bersedia untuk berisik. Artinya apa? Menerima itu semuanya. Contoh, bagaimana kalau kita selalu pengen pintar terus dan kita merasa tidak mau jadi orang bodoh, sehingga kita malu bertanya karena karena nggak mau dianggap bodoh, ya nggak? Kita tidak mau bertanya karena dianggap bodoh. Orang yang bodoh itu kan orang yang mau bertanya sebetulnya, karena dia nggak tahu kan. Tapi karena kita selalu ingin pada posisi pintar, ya, apa yang terjadi? Ya, iya, bersedia kaya artinya juga bersedia miskin juga. Iya, bahkan dia tidak takut dengan miskin, artinya gitu. Ya, ini pasti goyang nih egonya. Ah, goyang banget nih kayaknya. Iya kan, goyang gitu Goyang banget kan. nih. Iya kan. Artinya ketika kita misalnya bersedia kaya, ya, orang yang contoh ya, saya tuh menemukan baru tadi pagi saya tuh dengar Timothy Roland, tahu nggak? Tahu, tahu, tahu. Ya kan, mungkin gen-gen tahu lah. Timothy Roland tuh kan lumayan ya, orang kaya kan lah ya sekarang dengan asetnya gitu kan ya. Aset Tapi kripto. pernyataan dia ternyata dia itu all in, asetnya diinvestasikan. Dia kadang nggak takut miskin. Takutnya masih bersedia juga kalau dia pun jadi nol katanya. Ya, ya udah. Kalaupun saya nol, saya udah terbiasa katanya. Saya akan mengulang mengulang lagi aja gitu. Dengan skill-skill saya gitu kan. Nah, artinya begitu. Orang yang bersedia hanya kaya dan tidak bersedia untuk miskin, ini paradoks ya. Ini permainan pikiran dan ego.
ketika tidak bersedia miskin, apa jadinya? Takut miskin nggak? takut takut habis uang ya kan yang pasti itu dulu Iya, sih. nggak habis uang, kemudian jadi apa? Menderita dan lain sebagainya, ditinggalkan oleh orang kesayangan atau teman-teman atau bahkan kematian. Ya nggak? Ya, Sehingga orang-orang yang sudah memiliki harta, merasa kaya, kenapa masih takut miskin? Karena takut tidak bersedia untuk jadi itu. Padahal sebenarnya ketika dia sudah sadar bahwa dia tuh punya skill, punya dirinya yang tidak bernilai, punya network dan segala macam, ketika miskin pun it's okay kan? Dia masih bisa menciptakan lagi gitu. Ini hanya ilusi yang membuat kita takut kan? Ya. Saya malah bilang ya mengajarkan kesadaran money consciousness kepada mahasiswa saya. Itu jangan takut miskin saya bilang. Selama kamu punya diri kamu punya skill, punya attitude yang bagus, punya network, punya ini, kamu bisa menghasilkan uang lagi gitu. Jadi takut miskin tuh kan ilusi. ya, sebenarnya ilusi sih. Tapi kayak Iya. karena kan di pikiran tuh, wah diangklak gitu kan. Iya kan? Tapi kita iyakan kan? Iya juga ya. Kita iyakan. Nah, Gitu. kebanyakan kita Nah, iyakan. ini salah satu saja kan. Salah satu yang membuat akhirnya kita tuh ada ketakutan, tapi ketakutan ini dari ilusi kan? Baru aja dialamin sih. Baru aja. Baru aja. Iya nggak? Nah, bagaimana kita misalnya em, kita eh, bersedia, bersedia memelihara, menanam, tapi kita juga bersedia menghancurkan gitu. Ya nggak? Itu dua energi itu adalah energi kehidupan. Ya, ya makanan kalau nggak dihancurkan gimana kan? Bersedia menghancurkan kan kita memiliki energi itu kan. Bahkan bersedia nggak jadi pembunuh dia. Ya, ujung-ujungnya keseimbangan ya. Nggak saya tanya, dia bisa bersedia nggak jadi pembunuh? Kalau secara pikiran enggak sih. Tapi Enggak nggak ya. tahu ya nanti Iya, dalamnya gimana. iya. Kadang-kadang Jadi ini berpikir, kadang-kadang iya, berpikir jadi pembunuh ini itu kan tentang pemaknaan pikiran kan, yang tadi hmm, diajarkan konsep-konsep gitu kan, membunuh itu nggak bagus. Bagaimana kalau kita membunuh ketika kita lagi kepepet misalnya kan, ada orang-orang lagi seorang prajurit ya, ya bersedia jadi pembunuh kan, atau energi pembunuh dalam arti membunuh virus misalnya, hmm, ya. ya ya Kan kita yang kita tangkap energinya kan, tapi ketika pikiran mengkonsepkan hal itu, jadi akhirnya kita tidak bersedia untuk jadi itu ya. Bahkan kita perlu bersedia jadi penipu. Artinya kita juga memahami energi penipu seperti apa supaya kita nggak ketipu kan gitu. ya Ya nggak? Tapi kalau tidak bersedia kita nggak pernah mempelajari itu kan. betul. Iya sih. Ya, ya. Ini, nah itu bagaimana kita sadar itu adalah bagaimana kita sudah melampaui dualitas, gitu ya. Ini PR terbesarnya nih bagaimana melepaskan dualitas konsep. Ya, Oke. jangan itu ya. Kalau teman-teman SD Alpha tuh kan juga saya sering kasih contoh ya. Yang hal kecil aja tentang budi pekerti. Mau nggak melepaskan budi pekerti saya bilang kan ya. Contoh ya, kita hanya bersedia kalau di budaya kita ngasih yang sopan tuh pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri nggak sopan. Iya nggak? Bagaimana Ya, kalau kita bersedia ya dipakai dua-duanya? Misal ya, ada sebuah urgent ya, apakah kebakaran atau sesuatu gitu kan ya. Kebetulan yang paling cepat pakai tangan kiri misalnya. Nolongnya yang tangan kanan misalnya lagi megang sesuatu. Masa protes? Kenapa sih nggak ngasihnya pakai tangan kanan? Ya nggak? Nah itulah kebebasan di kesadaran itu. Nah kita banyak banget ya eh, hal-hal yang menolak di salah satu itu ya. Termasuk
Dalam meditasi nanti, ya, ini mulai saya prolog ya. Meditasi yang namanya kebersatuan dan penerimaan itu, nanti ada suara apapun, ya, ada pikiran yang lewat, itu tidak perlu dianalisa, tidak perlu dilenyapkan, tidak perlu ditanggapi, hanya diterima seapa adanya saja. Ya, jadi ketika pikiran itu diam, artinya bukan tidak ada pikiran. Saya ulangi ya, ketika meditasi itu, ketika pikiran itu diam, bukan berarti tidak ada pikiran. Tetapi ke dalam meditasi, meskipun ada pikiran, kita tidak menanggapi apapun. Misalnya ada suara, ya, kata kata ego namanya bising. Ih, kenapa nih? Ini ganggu aja nih. Nah, nggak perlu begitu. Ya udah, suara suara aja, ya. Semua sensasi itu diterima seapa adanya aja, gitu, gitu, ya. Nah, terus tadi jawaban pertanyaan di awal di Dio kan, yaitu bentuk penerimaan yang sebenarnya kalau diterima, ya, itu menjadi eh, Dio menyelesaikan unfinished business-nya dengan hal-hal yang tadinya tidak disukai, gitu, ya. Ya, jadi misalnya justru ketika menerima mereka apa adanya, jangan-jangan kita akhirnya bisa apa? Bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau di awal udah nolak kan, judgment terhadap mereka ya, menghakimi mereka, nggak nyambung kan jadinya? Ya nggak? Nggak nyambung sih jadinya. Nggak nyambung kan? Karena sudah ada judgment kan, ada Nah, resisten terhadap mereka kan. kayak punya Ya, pembatas penghakiman iya, jadinya. penghakiman kan, itu dilepasin, terima. Yang kedua adalah ketika bilang tidak mampu, jangan-jangan kita yang sedang mengecilkan diri kita, gitu, ya, yang akhirnya dilabeli sebagai beban kan. Bagaimana kalau sebenarnya semua tanggung jawab itu untuk menyadari bahwa kamu tuh lebih dari yang sekarang, Ya, ya. ya. Cuma kita membandingkan dengan kekuatan dengan orang lain misalnya kerjanya 5, kok saya dikasih 10 sih, misalnya. Jangan-jangan karena kamu memang mampunya 10 sih, gitu. Cuma karena dibandingkan 5, terus akhirnya kita nggak ikhlas karena kita 10 gitu. Justru ketika kita menerima tanggung jawab itu, ya, kita sedang menerima juga kekuatan yang sedang dibangkitkan sebetulnya, gitu. Ya, ya contoh lah kalau saya kan, mungkin bagi yang lain kan anak 6 gimana ya gitu kan, pusing gitu. Udah, ya. Tapi ketika misalnya ada orang lain kan ya, anak 1, anak 2 tuh ribet kan, itu anak 6 gimana ya gitu kan. Nah, saya tidak memusingkan itu. Ya, saya menerima hal ini pasti juga dimampukan juga kan gitu. Ini hal-hal yang bisa dibilang apa contoh aja, dan teman-teman kan bisa jadi ya dengan dikasih beberapa peran dan tanggung jawab akan hal itu, gitu. Ya, diterima aja, ya, diterima, tinggal bilang aja, ya Tuhan, ya Allah, eh, apa, beri kemudahan untuk menjalani ini. Udah gitu aja sih. Nah, ketika yang bersedia menerima itu semuanya, memang akhirnya menjadi seseorang yang apa ya, yang berbeda sih gitu memang. Gitu. Oke, Coach. Terima kasih jawabannya, Coach. Oke, sama-sama. Oke, Oke, Kak, nambah satu kita lagi ada di kolom udah komentar. cukup. Ah, satu aja Udah mau dong. meditasi. Satu aja ya.
bagaimana mengajarkan Yang siapa? kesadaran ini, ya, bagaimana mengajarkan kesadaran ini pada anak balita atau di bawah 10 tahun. Itu Oh, pertanyaan. ya sebenarnya bagaimana mengajarkan orang dewasa yang ribet sih. Kalau orang orang anak kecil mah udah banyak berkesadaran, ya, udah naturalnya begitu. Apalagi kalau orang tuanya sudah begitu, itu sudah kerekam sama sama mereka sih. Oh, bisa otomatis sendiri, begitu maksudnya ya. Iya, ya. Jadi Hmm. sebenarnya mereka udah sadar, cuma kita rusak, Oh, ya nggak kan? perlu seperti pendekatan-pendekatan atau bagaimana ngasih tahu atau kasih bagaimana gitu. Iya, Oke, kalau nggak. orang orang tuanya sudah sadar, pendekatan-pendekatan itu kan dalam dalam bentuk role model, bener nggak? Oh, ya, Itu bakal kerekam langsung kok. Jadi role model aja, karena otomatis ya. ya dia lebih paham vibrasi daripada konsep gitu kan. Harus gini ya, harus gitu. Tapi energinya orang tuanya nggak mencerminkan apa yang dikatakan. Ya, akan Ya, konflik, akan nggak nyambung nanti. Ya, yang baik, dikenali lah vibrasinya. baik. Ya, itu pertanyaan Gitu. dari Kak Luci. Gimana Kak Luci? Kalau Ci, Aman, terima siap. kasih Coach. Terima kasih Oke. Kak. Lanjut. Udah. Oke, oke. Kayaknya sudah ya Oke kayaknya. ya. Ya, Oke, sip. Kita mulai imitasi sampai jam 9 ya. Jadi gini, latar belakangnya saya ngadain ini karena memang posisi alam saat ini ya di malam ini ada sesuatu yang eh berfluktuasi energinya. Jadi kita manfaatkan. Oke. Yang kedua adalah eh intinya bahwa eh ini mudah-mudahan menjadi gerbang buat kebangkitan kesadaran siapapun yang mengikutinya. Ya. Nah, ada syaratnya ya. Siapa yang eh, istilahnya masuk kepada kebangkitan kesadaran itu, satu basicnya adalah penerimaan. Ya, jadi nanti benar-benar apapun yang disadari ya sama teman-teman semuanya ya, termasuk yang pernah menyalahkan dirinya, hidupnya, mengkritisi dan segala macam, itu lepaskan. Benar-benar ketika masuk nanti apapun di dalam meditasi itu, benar-benar pure semuanya diterima tanpa menganalisa dan tanpa mencari-cari rasa yang mana ya, rasa yang seperti apa, nggak perlu. Diterima aja seapa adanya dengan utuh, ya. Kalaupun nanti ada pikiran-pikiran yang misalnya lewat lah kata-kata yang tadi ya, kata-kata yang eh, masih mempertanyakan, menganalisa, ya, tidak perlu disingkirkan, ya, tidak perlu dihilangkan, biarkan aja itu sebagai pikiran, ya. Kita hanya tetap hening, tidak menanggapi apapun. Jadi hening itu tidak menanggapi apapun, ya. Bisa dipahami? Oke, sip. Kita mulai. Silakan tutup matanya. Dan eh, saya sarankan apa telapak tangannya dibuka seperti ini, ditaruh di lututnya ya, di atas lutut ya, atau di atas meja terserah ya, dan rasakan energinya nanti. Oke, silakan kita mulai tutup matanya. Oke, kita terima semuanya, diri kita, tubuh kita, keberadaan kita saat ini.
Bagus, terasa sudah mulai hening. Biarkan hening ini melebar, meluas, dan membesar. Terima keheningan ini sepenuhnya. Satukan kesadaran kita dengan kesadaran semesta. Rasakan kebersatuannya secara utuh, penerimaan dengan utuh, koneksikan energinya, kesadarannya dengan teman-teman yang ikut hadir di Zoom ini, maupun yang sedang di luar Zoom tetapi mengikuti meditasi ini. Niatkan saja, niatkan terkoneksi. Bahkan terkoneksi energinya dengan orang-orang yang melihat dan mendengarkan dan mengikuti rekaman ini, dimanapun dan kapanpun. Waktu menjadi satu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada hanya sekarang. Yang ada hanya kehadirannya, kebersatuannya, keberadaannya. Tidak ada yang lain selain keberadaannya. Sadari dan rasakan.
apapun kisah hidup Anda, perjalanan hidup Anda sepenuhnya diterima, seapa adanya. Baik ada memori pikiran, perasaan, emosi, semuanya diterima, seapa adanya. Baik hal yang disukai maupun yang tidak disukai, menyenangkan, tidak menyenangkan, semuanya diterima seapa adanya. Baik buruk, benar salah, semuanya diterima seapa adanya. Hidup secara utuh, penerimaan secara utuh, menjalani, menghayati secara utuh. Menerima segala penolakannya terhadap apapun dan siapapun, terhadap kejadian hidup kita, terima penolakan-penolakannya, dan lepaskan. Baik itu penolakan, suka dan tidak disukai, berkaitan dengan pasangan, anak, orang tua, pekerjaan, tubuh, pertemanan, dan siapapun dan apapun. Dia terima seapa adanya, tarik nafas, dan lepaskan. Rasakan keutuhannya, rasakan kebesatuannya dengan penuh penerimaan. Terutama terhadap dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Diterima seutuh-utuhnya.
Hati-hati jangan berusaha menerima, tapi benar-benar bersedia menerimanya. Lepaskan berusahanya dan beralih kepada kebersediaan untuk menerimanya tanpa syarat. Jika ada kebingungan, lepaskan kebingungannya dan kembali kepada penerimaan sepenuhnya. Terima saja semua sensasi, semua rasa, energi, apapun diterima seapa adanya. Berserah diri secara total adalah ketika menerima secara total. Sekali lagi, berserah diri secara total ketika menerima secara total. Rasakan energinya yang meliputi telapak tangan kita, yang menjalar ke seluruh tubuh kita, dan melampaui tubuh kita, membesar, 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 tanpa batas. Dan niatkan energi ini dialirkan, dikirimkan kepada keluarga kita yang terdekat, termasuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan seluruh makhluk di semesta ini. Manusia-manusia yang ada di dunia ini, bahkan di semua semesta. Semua makhluk di semesta. Bersatu dengan semuanya, dengan semua elemen di semesta. Seperti barusan kita belajar, tiba-tiba ada suara yang masuk. It's okay. Memang begitulah ceritanya. Diterima seapa adanya. Emang boleh bawa. Kirim energi ke siapapun. Dan niatkan energi ini untuk membuat percepatan juga pertumbuhan, kebangkitan kesadaran di muka bumi ini khususnya, dan juga semesta secara keseluruhan.
rasakan energinya di seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai kaki, seluruhnya. Dan niatkan untuk digetarkan, untuk diresonansikan, untuk diluaskan dan dibesarkan, memancar ke seluruh penjuru semesta. Dan atas keberadaannya, kita dimanapun dan kapanpun kita menjalani kehidupan ini diberikan kemudahan dan keselamatan. Kun. Sekali lagi, kebersardirian total adalah ketika penerimaan secara total. Iya, cukup.
Oke, ada yang mau sharing? Apa rasanya? Kata yang ditanyain. Tangan kiri saya rasanya kesemutan berat. Yang kanan Hmm. kesemutan tapi nggak terlalu ini. Yang kiri kayak ada yang jalan gitu, kayak kesetrum. Hmm. Kesemutan tuh maksudnya Dari listriknya ya, Bu. Aliran ya dari aliran ujung listriknya. ujung jari terus sampai ke pundak itu Iya, itu tak apa berasa banget tapi yang kanan nggak terlalu berasa. iya, iya. Nggak apa-apa. Itu bukan kesemutan mempet pembuluh darah ya. Kesemutannya Kayak ada yang jalan kesemutan gitu. ya kelistrikannya itu ya. Listriknya lebih aktif gitu ya energinya. Kalau nggak sama ya Kang Dani ya antara kiri sama kanan. Iya, kadang tubuh tuh kepekaannya beda ya, karena Hmm. masing-masing. Rasanya gimana Bu Ani? Enak Batinnya sih. ya Bu. Apa ya apa ya lebih enak aja gitu. Tapi tadi Hmm, pas pas di tengah-tengah meditasi saya kayak lihat apa ya tampang yang mengerikan gitu hitam terus ya gitu deh pokoknya mengerikan gitu kayak orangnya hitam gitu hitam semua gitu hmm, mukanya sampai cuma sampai ke pundak. ya itu mah godaan aja sih. Hmm, Ya, apa ya ya. pikiran-pikiran yang masih ya itu bisa jadi pendaman emosi juga yang berupa berupa visual-visual seperti itu tuh. Ya, pendaman emosi itu kan bisa jadi ya sering bukan sering ya ada memori yang seperti itu atau ada resistensi terhadap itu dan lain sebagainya gitu. Hmm, Nah, itu juga akhirnya muncul gitu kan. Gitu. Jadi hening itu benar-benar netral, tidak ada visual apapun sebetulnya. Hmm. hmm, Hanya hmm, rasa hening, paling energinya aja sih gitu. Energinya yang terus membesar, ya penuh dengan penerimaan gitu. Energi penerimanya dapat nggak sih teman-teman? Rasa berat kan? Dapat ya. Eh, Apa yang berat? eh, energinya sih. Energinya. Iya, Ya, ya. energinya. Bukan jadi berat beban hidupnya kan? Bukan. Ini meringankan tambah berat beban hidupnya gimana? Oke, Energinya. energinya gitu ya. Oke. Tadi saya sebelum meditasi tadi tuh ada rasa takut Sip. ya karena saya sendirian di rumah anak saya sama menantu saya lagi keluar Iya, kota. tuh kan. Sekarang rasa takut itu hilang Mm-mm. hilang sama Ter- sekali. Terkonfirmasi kan kenapa itu bayangan tadi muncul? Oh gitu ya. Oh itu. Iya, karena ada pikiran ke arah sana gitu. Ya, ya, ya. Ya, Ya, oke. terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Aku Pas kan boleh. momen yang apa bersatu dengan semesta gitu kan Kang, Hmm, disatukan dengan semua itu kayak yang apa semakin besar semakin besar terus kayak yang bers gitu, bers. Nah di situ hmm, kayak yang udah gitu, ya. kayak ya udah undefined. Nah, gimana dalam menjalani hidup itu tuh kita tetap bersatu dengan seperti itu tuh, Ya, ya, ya. ya. Jadi kita tuh merasa berat dalam menjalani hidup karena ada keterpisahan itu. Karena kita Hmm, kita muncul sebagai individu yang terpisahkan dengan semesta. Ya, jadi yang disebut aku tuh bukan ini, aku tuh ini nih, aku tuh nih aku hmm. gitu, Ya, ya, ya. gitu. Ini kita kejebak dengan visual dalam bentuk individu ini.
Itu sih. Ya, 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 ya. oke. Sip, ke. Thank you, ke. Teh Lucy mau sharing? Iya kan. Extraordinary sih rasanya kan. Kayaknya dari Hmm, Alpha Journey yang kemarin itu momen banget gitu. Jadi dalam menjalani hmm, sudah pulang itu ya sampai sekarang kalau ada hal yang em, mengganggu gitu maksudnya ke aku hmm, terus langsung gitu ke switch kayak kelempar ke posisi titik di mana dapetin nolnya itu gitu ya. Jadi hmm, tidak ya udah netral aja gitu ya. Udah gitu terima gitu ya. Rasa iya, enaknya terima habis itu ya udah jalan. Nah, hari hmm, ini malam ini detik ini itu kayak ditajemin lagi gitu rasa itu gitu ya. hmm, Dan energi yang kemarin waktu meditasi Alpha Journey itu kan sudah mulai kayak ke connect gitu ya dengan energi yang hmm, di apa namanya di bukan diperkenalkan ya, tapi energi kesadaran yang sedang dipelajarinya tuh kayak connect gitu ya Kang ya. hmm, hmm, Malam ini tuh kayak ini, jadi kayak voltasenya makin kenceng gitulah istilahnya gitu ya. Jadi hmm, misalnya kalau waktu kemarin, say misalnya 5 voltase nih, sekarang hmm, bisa jadi 10 gitu dan itu kayak hmm, kayak gimana? Kayak extraordinary rasanya. Dan yang belum pernah dialamin selama belajar meditasi ya itu hmm. tiba-tiba apa visu di cakra saya bergetar gitu loh Kang. Apa? Visu di cakra yang cakra tenggorokan, visu di Oh, iya, ya. Hmm, itu bergetar sendiri gitu duk 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 duk, gitu itu belum pernah tuh jadi kayak dia dia kayak hmm, trembling sendiri gitu jadi kayak hmm, mengikuti sesuatu energi di alam yang keikut gitu jadi kayak dia kayak kayak apa namanya kayak menyatu gitu di di pita suara saya jadi energi cakra tenggorokan kayak gitu dan itu ya, menyenangkan sekali rasanya kayak ada sesuatu yang lepas tapi juga sesuatu yang enak lah gitu rasanya Kang dan itu em, overall voltasenya aja nambah gitu jadinya dari ujung kaki sama ujung rambut tuh biasanya nggak sama kalau ini tuh kayak kayak ini kayak eh, apa ya kayak alunan gitu loh meng hmm, meng, gitu dapat banget sih hmm, rasanya malam ini heningnya gitu. Terima hmm. kasih Kang Alhamdulillah terima kasih teman-teman karena energinya teman-teman pun membuat bisa terjadi ya seperti ini begitu Kang Iya, pengalaman saya. oke. Iya, betul ya. Jadi teman-teman yang hadir sekarang itu bukan sebuah kebetulan. Ya, itu yang memang tanda kutip secara energi memang yang sesuai dalam meditasi ini. Ya, saling ini saling meresonansi ya gitu. Itu. Dan ini ya seru ya nih komen-komennya. eh Sama Mbak Meti nih ya. Mbak Meti ketika saya tidak merasakan apapun itu namanya rasa. Ya, jadi saya tidak merasakan apapun itu berarti kan rasanya tidak merasakan apapun itu rasa. Ya, Ya. Jadi ketika rasanya kosong itu rasa ya. Rasanya tidak merasakan apa-apa itu rasa. Artinya apa? Artinya itu di dalam justru kekosongan itu. Jadi ketika kita tidak merasakan apa-apa, sebenarnya dia sedang ada di kekosongan. Cuma pikiran tidak bisa mendefinisikan tentang rasa itu, ya kan? Gitu. Berarti udah nyampe sebenarnya. iya, saya pokoknya percaya aja gitu. Walaupun Iya, tanda-tanda secara fisik atau batin, ya percaya pasti ada lah gitu. iya, ada sih pasti ya. Jadi hanya di sini kan mungkin teman-teman juga ada ya tadi yang masih mencari energinya seperti apa sih, gitu ya. Yang seperti apa sih itu menganalisa. Nah itu yang disadari ya, yang perlu disadari itu. Ya, sip. Thank you Mbak Meti. Yang lain gimana? Ada yang ketiduran terus mimpi terus kebangun lagi. Nah, Mbak iya rasa kayak kayak Mbak berdebar-debar Anies gitu, juga. Kang Dani. Eh,
Iya, iya. Saya saya Oke. tertidur berkali-kali. Aduh, Pengakuan dosa padahal ya. padahal Tapi baru berapa menit baru ya tadi. tapi bisa ngikutin tuh ketika ada apa suaranya guru ya itu gini gitu ya, Hmm. saya ngikutin gitu. Terus ya kerasa juga itu kayak tangan saya ada kayak apa kesemutan-kesemutan. Terus ketika energinya disuruh alirkan ke tubuh itu kerasa seger gitu, kayak ada udara yang sejuk gitu di seluruh badan itu. Kerasa tapi ya saya sambil Oh, ya. tidur nanti terjaga nanti tidur lagi gitu. Nah, itu yang namanya sadar sambil tidur. Ya, jadi ketika tidur tuh bisa bisa tetap sadar kan, menyadari tidur namanya gitu ya. Jadi semua proses tidurnya disadari gitu. Ya, jadi pikirannya itu tidur ya, tubuhnya tidur, tetapi kesadarannya tetap on. Makanya semua rangkaian tadi meditasi bisa disadari, ya kan? Kalau benar-benar tidur kan, tadi ketika selesai mungkin masih masih terlelap kalian, gitu. Oke, ini eh, gini ya, ya saya lebih menguatkan tadi memang voltasenya ya, voltasenya energi kesadarannya ya, eh ya dengan izinnya teman-teman bisa menyadari ini dimanapun dan kapanpun dalam beraktivitas. Nah, kesadaran apa itu? Kesadaran penerimaan. Ya, jadi apapun yang terjadi ya penuh dengan penerimaan itu, gitu. Gitu. Nanti ya karena yang membuat menjadi habis energi itu karena kita banyak penolakan sih, gitu. Ya, coba aja ya diperhatikan setiap harinya. Ya. Ya, kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, sebenarnya nggak mau kerja, misalnya kan gitu ya. Kalau nggak mau banget kan, nggak mau masak misalnya, nggak kalau nggak butuh-butuh banget gitu kan, nggak mau pergi ini melakukan itu gitu kan, gitu. Jadi semuanya adalah dengan keharusan, keterpaksaan dari penolakan. Bagaimana kalau setiap harinya itu penuh penuh dengan penerimaan gitu. Kita benar-benar menjadi wakil Tuhan itu sendiri dalam menjalani kehidupan gitu dengan peran masing-masing ya gitu. Taruhlah misalnya juga ada tanda kutip tadi kan sebuah tanggung jawab yang lebih besar, diterima aja. Kalau diterima nanti kekuatannya juga akan ditambah. Tapi kalau ditolak ya udah nggak nambah-nambah gitu, malah makin menyusut gitu kalau semakin menolak gitu. Gitu. Oke, pas 2121. Wah, angka cantik tuh. Angka cantik ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah Terima hadir kasih Kang Dani, ikut terima kasih berkontribusi. teman-teman Kita semua. nggak foto-foto ya? Foto dulu Kak, Makasih ya Foto-foto foto Kang dong. dulu. Dan. Foto-foto. Yuk, Kelly foto udah dulu. follow Iya, iya. di awal. Mari kita buka Iya, semua Betul. yang sudah di boleh. glow, yang sudah pakai make up, yang sudah pakai segala-gala. Ayo kita buka Yuk, gigi palsu semua siap. yang udah dipasang. Ayo kita Sama pamerkan ya. Meli kan? Hah? Ya, ya Kang, sama saya ya. Gigi palsunya yang Hmm. udah dipasang dipamer ya, mahal gigi palsu. Ya Ya, ampun. oke. Ini ada dua layar di sini kelihatannya di tempat saya. Kita cekat Iya, dulu layar pertama. Karena kita tidak tahu berada di layar mana, kita senyum terus sampai habis ya. Satu, sebentar dulu saya latihan dulu ya. Buruan, Mel, gigi Satu, udah kering. dua, satu, dua, tiga. Satu, satu lagi. Satu, boleh kedip. 1 detik. 1, 2, 3. Bentar, bentar belum. Tuh, udah 3. Oke. yang yang Ini mana kita ini pakai. udah dua. Oh, Udah, oh iya. udah 2. Yuk, kita sekarang pakai stay alpha. Rambut yang tadi ke kiri mau dikananin dulu silakan ya, biar nggak sama. Oke, hati-hati. Ini jangan ditaruh di muka. Ya. Oke, 1, 2.
tiga. Oke, sesi satu. Satu lagi. Satu. Bentar. Belum saya geser tadi. Oke. Nah lo, Satu, Ini dua, scatter Tenang, lagi. tiga. penerimaan. Ya terima aja ya apa adanya ya sambil berdoa. Ya, Foto nggak saya tadi gitu ya. Latihan namanya juga latihan. buruan Oke. Mel, gigi kering. Oh, udah ini Bu, mau lagi. Boleh, boleh. Sebentar, terakhir Udah. ya. Terakhir, dua kali terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, Oke, sudah. thank you. Oke, terima Thank you kasih. guys semuanya. Selamat Terima malam. Kang kasih, Dani, bahagia Kang semua. Dani, terima kasih Nah, semua. bahagia Assalamualaikum. Hanum. See you, terima kasih Bebek. ya. Dua. Terima Ya. kasih. Terima kasih semuanya. Meli, Kak Dani, thank you. Kasih Kak. Ya, sama-sama see you semua ya. Bye-bye. Bye-bye. Pada pada Udah panik. gak mau keluar Mas Fajri. Ika Yuk kita biasa nih keluar gak yuk. keluar nih. Teriska, Kang Deddy, yuk kita keluar. Udah Bentar, Pak. bentar, bentar. Kita mau live dulu. Ayo Mas Tego. Bye.